Assalamualaikum. Kali ini drone F-22S4K Pro saya menelusuri Kawah Ijen. Untuk mencapai puncak Kawah Ijen butuh perjuangan, yaitu mendaki sejauh 5,3 kilometer. Untuk pembelian tiket, hanya bisa melalui online. Biaya tiket per pengunjung hanya 8.000 per orang. Cukup terjangkau. Dan biaya masuk per orang cukup 5.000 saja. Pintu masuk jalur pendakian dibuka jam 1 malam, ada saat-saat tertentu pengunjung yang mau mendaki sangatlah ramai dan antri, biasanya pada weekend dan pada saat hari raya. Oh iya, untuk berkunjung ke Kawah Ijen diwajibkan membawa surat keterangan sehat. Ini dilakukan untuk memastikan semua pengunjung dalam keadaan sehat, sehingga pengelola bisa memantau semua pengunjung dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, tubuh kita harus dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya, karena malam kita harus bawa lampu senter. Jalur pendakian sangat terjal, namun jalannya cukup lebar. Tapi kita tetap harus berhati-hati, karena situasi malam sisi jurang tidak terlihat. Jika weekend sangatlah ramai pendaki, sampai berdesak-desakan. Untuk jalur pendakian sangat aman dan tidak takut tersesat. Jika dalam perjalanan, kaki kita tidak kuat, kita bisa memanggil jasa troli dan kita akan diantar sampai tujuan dengan menaiki troli. Untuk biaya troli nantinya akan langsung bernegosiasi dengan pembawa troli tersebut. Misalkan para orang tua yang sudah tidak mampu mendaki, tapi ingin melihat pemandangan di atas Kawah Ijen, bisa jadi alternatif menggunakan jasa pembawa troli. Waktu kami berkunjung dan mendaki sangatlah ramai, dan banyak para turis menggunakan jasa troli. Dan ketika kami mendaki membutuhkan waktu 4 jam lebih, itu cukup melelahkan. Begitu sampai puncak, kita bisa ambil 2 jalan. Jika ingin melihat Blue Fire, ambil jalur kiri mengikuti arahan. Namun pengunjung diwajibkan memakai masker karena akan banyak asap belerang, dan jika punya penyakit asma, lebih baik jangan turun untuk melihat Blue Fire. Tapi kalau kita tidak punya masker, di sana ada penyewaan masker, jadi jangan khawatir. Namun kalau kita ambil jalur kiri menuruni kawah untuk melihat Blue Fire, maka kita harus kembali ke atas puncak kawah sebelum sunrise tiba. Jadi target pendakian, jam 4 pagi sebaiknya telah sampai pada puncak Ijen, dan kita bisa melanjutkan pendakian ke jalur kanan untuk melihat sunrise. Ketika kita mendaki jalur pendakian harus ekstra hati-hati, dan saya rasa jika masuk musim hujan akan sangat berbahaya karena licin, lebih baik jangan mendaki, sangat berbahaya. Ketika saya menerbangkan drone, sangat ragu-ragu karena situasi sangat ramai turis. Apalagi ketika melihat drone turis sangat bagus-bagus dan cukup senyap suaranya. Akhirnya saya memberanikan diri, menerbangkan drone di tempat yang cukup ramai turis. Dan benar saja drone yang saya terbangkan cukup mengundang perhatian, karena suara baling-baling sangatlah berisik dan para turis pun pada melihat. Karena jati perhatian, saya sampai grogi dan sampai lupa tuas untuk menurunkan gimbal kamera. Ternyata tuas zoom yang saya gunakan, dan akhirnya tampilan pada LCD HP sangat tidak jelas dan drone pun entah di mana. Setelah saya ingat dan sadar tuas zoom yang saya gunakan, barulah gambar video pada LCD HP jadi jelas dan bisa saya kendalikan untuk melihat daerah sekitar puncak Kawah Ijen. Pada tampilan di atas Kawah Ijen melalui drone, sungguh sangat indah dan terlihat begitu ramai pengunjung. Pendakian yang sangat melelahkan, terobati dengan view yang indah, dan membuat semua wajah pendaki sangat antusias. Pada puncak pendakian, puncak Kawah Ijen ini memiliki ketinggian di atas 2.371 mdpl. Dan pada aplikasi smartwatch yang saya gunakan ketika mendaki, pada detak jantung bisa mencapai 146 per menit. Dan altitude dari base camp sekitar 1.980 mdpl, ketika kita sampai puncak Kawah Ijen adalah 2.371 mdpl. Pada kecepatan langkah menuju puncak hanya 1,29 km per jam.
Dan jumlah langkah yang berhasil dihitung oleh smartwatch adalah 8.260 langkah dalam waktu 4 jam lebih menuju puncak Kawah Ijen. Sedangkan untuk menuruni puncak Kawah Ijen membutuhkan waktu lebih singkat yaitu 1 jam 54 menit saja, mungkin ini karena jalurnya menurun. Waktu saya memulai pendakian, suhu pada base camp mencapai sekitar 10 derajat Celcius. Dan saking ramainya pendaki, saya sampai menggunakan headset wireless sehingga saya dengan kedua anak saya bisa terus berkomunikasi untuk memantau keadaan dan jika saling menjauh bisa kita atasi pada mic wireless yang kami gunakan sehingga kami tidak berjauhan. Jadwal pendakian pada Kawah Ijen ini sebenarnya pada waktu Lebaran kemarin, namun cuaca waktu itu tidak mendukung. Hujan tiap hari, bisa berbahaya. Akhirnya saya memutuskan pada waktu Lebaran berkunjung dan berkemah di kawasan Telunjuk Raung. Pada kawasan camping ground Telunjuk Raung juga ada jalur pendakian, namun itu menurun dahulu menuju air terjun, dan untuk kembali ke camping ground tentu saja adalah mendaki, tapi jalurnya cukup nyaman dan bertangga, tapi bagi yang belum terbiasa maka akan cukup kelelahan. Pada kawasan Kawah Ijen terdapat 2 camping ground, yaitu Camping Ground Gunung Ranti dan Camping Ground Kawah Ijen. Kedua tempat ini tidaklah berjauhan. Tapi bagi yang camping di Camping Ground Kawah Ijen, kami tidak diminta biaya sewa lahan, tapi diminta si kelasnya untuk jasa kebersihan, kita semua bawa tenda masing-masing. Jalur ke Kawah Ijen, kendaraan motor kita hanya bisa sampai base camp. Tidak ada jalur motor masuk ke jalur pendakian. Dan sebagai pengingat, bagi yang mau berkunjung ke base camp Kawah Ijen, kendaraan kita haruslah dalam keadaan prima terutama pada saat akselerasi dan pengereman, karena pada jalur menuju base camp terdapat jalan tanjakan yang cukup ekstrim. Isilah bahan bakar secukupnya, karena jalur menuju base camp hanya melewati hutan saja tidak ada pom SPBU untuk pengisian bahan bakar. Dan sebagai pengingat, jika kita sampai puncak kawah diwajibkan berhati-hati, karena pada di sekeliling puncak kawah tidak terdapat pagar pengaman, maka berjalanlah jangan pada bibir jurang, jangan sampai terjadi kecelakaan seperti pada pengunjung dari China yang terjatuh, ini sangat berbahaya. Namun saya perhatikan, cukup banyak para turis yang sangat berani duduk-duduk pada tepian jurang. Itu sangat disayangkan dan sangat berbahaya. Apalagi yang berselfie dengan background Kawah Ijen di pose membelakangi kawah. Dan inilah akhir dari video yang saya ambil dari drone SGRC F22S4K Pro yang suaranya sangat keras. Semoga video ini menghibur dan menambah informasi bagi teman-teman yang berencana untuk mendaki ke Kawah Ijen. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini sehingga kami terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu.